masalah baru yang harus dihadapi. Iya. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya apa yang terjadi? Iya. Sebenarnya sih kan mama meninggal tepat sebenarnya kemarin pas Juli kemarin 1 tahun gitu. Terus memang kita pada saat mama meninggal, kebetulan aku 3 bersaudara. Kita tuh nggak fokus di warisan apa yang mama tinggalin, aset-aset almarhumah tuh nggak sama sekali kita pikirkan. Karena kita mikirnya masih fokus mendoakan mama, masih berduka, terus juga udah punya kesibukan keluarga masing-masing gitu. Nah memang almarhumah menyimpan semua aset-asetnya itu di kamarnya dan dalam berangkas juga gitu. Tapi memang beliau ini kan pasti punya orang-orang yang terdekat yang mungkin mempercayai siapa tahu itu. Tapi yang kita kaget justru ada beberapa kecurigaan dengan adanya orang-orang yang hadir ke rumah dan lain sebagainya. Hingga akhirnya justru aku tahu dari kakak kandung aku yang nomor 2 bahwa kayak ini sertifikat rumah yang di Cibubur kayaknya nggak ada gitu. Untungnya aset-aset yang lain yang masih banyak juga untungnya masih terselamatkan. Nah pada saat kita tanya baik-baik, karena kan orang rumah itu kan bisa dihitung dengan jari, ada CCTV ketahuan lah siapa gitu. Akhirnya kita tanya bahwa kenapa nih nggak adanya kemana. Kita udah kekeluargaan sih sebenarnya sebelum ada rame-rame kayak gini. Kita tanya kemana siapa. Setelah dengan dramanya berkelit dan lain sebagainya, akhirnya mengakulah bahwa sertifikat ini sudah ditaruh di salah satu notaris dan juga sudah digadaikan. Kita udah tiket baik, ahli waris sudah bilang oke, mungkin orang ini hilaf gitu. Jadi kayak ya udah yuk tunjukin di mana notarisnya, kita yang tebus, kita ambil sertifikatnya lagi. Rumahnya itu masih ditinggalkan. Rumah tuh masih. Ya yang jaga ya. Oh yang jaga. Tadinya nggak ada yang jaga, tapi sekarang akhirnya kan kakakku yang masih jaga. Berarti kamu kenal dengan oknum ini? Kenal. Kenal dekat atau hanya kenal biasa aja? Kenal dekat lah, orang dekat, orang Seperti terdekat. apa sih? Apa misalnya ada hubungan keluarga kah? Ada atau hubungan tangan kanan keluarga. aja? Ada hubungan keluarga. Dari almarhumah? mama. Iya. Oh wow. Sudah berapa lama tinggal bareng juga saat itu? Iya. Jadi memang tahu persis ya? Tahu persis, makanya kita juga agak kaget karena loh kok bisa. Nah yang aku sekarang pengen rame dan kasih tahu ke semuanya adalah di sini nih ternyata ada oknum-oknum yang terlibat yang serem banget. Contoh, aku kan bertiga nih. Sepengetahuan aku ahli waris yang sah secara hukum kan cuma kita bertiga. Anak-anak kandung mama. Nah jadi pas kita udah cek gitu sertifikatnya, ternyata sudah ada yang namanya akte kuasa jual yang dibuat oleh salah satu oknum notaris tanpa tanda tangan kita bertiga. Berarti apakah ada dugaan pemalsuan tanda tangan, Iya, pemalsuan dokumen, nah, dugaannya itu. pasti ada itu kesana ya? Makanya kemarin kita juga sempat konsultasi ke kantor polisi tuh bahwa di situ juga pasalnya banyak, pasal ya tuh tadi dugaan pemalsuan dugaan dokumen. pemalsuan. Tapi saya mau tanya, kok sayang kamu bisa tahu Bu kalau itu sertifikat digadai? Akhirnya kan kita tanya, bukan yang itu rumahnya. Oh bukan yang ini Iya. rumahnya, oke. Jadi mama memang meninggalkan aset lumayan cukup banyak gitu. Tapi memang Bukan yang itu. bukan. Oh ini bukan rumahnya, tapi ini salah satu asetnya Iya, ya? salah satu asetnya Oke, gitu. oke. Tapi makanya yang saya sayangkan tuh itu sih ternyata aku pengen kasih tahu aja bahwa untuk di luaran sana atau mungkin untuk pihak kepolisian bahwa banyak sekali oknum-oknum notaris yang sangat berani melakukan seperti itu. Yang aku sayangkan adalah gini, kenapa sih berani banget, padahal kan notaris sendiri kan punya institusi besar, terus dia harus ada SOP-nya. Kok bisa mengeluarkan akte kuasa jual tanpa melihat kita bertiga, tapi pernyataannya bahwa berhadapan dengan kita bertiga. Itu yang aku mikir, aduh gimana kalau orang yang bukan public figure ya Kak. Betul.